Karena menjawab salamku tadi kurang semangat, jadi kuulangi sekali lagi. Buah semangka berwarna merah, sedikit hitam karena bijinya. Setelah Ustadz ulangi salam untuk yang kedua kalinya, tolong dijawab dengan sekuat tenaga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan pendiri sekaligus pembina Pondok Pesantren Baitul Quran, yaitu Buya Saprijal. Udah disulap keranjang ini, mudah-mudahan mengalir pahalanya insyaallah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Ketua Yayasan Pondok Pesantren Baitul Quran. Ini abang saya dari dulu, Bang Muslim. Beliau ini suaranya dahsyat sekali, makanya saya kalau nyanyiin dia nanti nggak berani banyak-banyak. Beserta yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ustadz Ahyar, yang saya hormati Ibu Kepala SMP IT Baitul Quran, yang saya hormati para guru, para ustadz, para ustazah, orang tua santri, adik-adik, baik yang udah nggak nangis maupun yang masih nangis. Mudah-mudahan semua yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga. Amin. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Coba Ustadz mau tanya, Allah itu baik nggak? Kalau ada orang yang berkata, Ustadz saya punya mama baik kali, maka Allah jauh lebih. Ustadz yakin di antara adik-adik ini nanti, ini yang hari ini hadir, suatu hari akan ada yang jadi gubernur, akan ada yang jadi orang kaya, akan ada yang jadi ulama. Tapi jadi apapun harus bersyukur. Ada orang dikasih Allah nikmat banyak tapi nggak bersyukur. Kerjaannya nyantai doang, pagi-pagi pergi maraton, siang hari pergi ke salon, habis asar main badminton, habis maghrib nonton sinetron, habis isya minum hemapiton, sampai liang kubur kena smackdown. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang ingin engkau dustakan? Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biar tadi semangat Nabi, cinta Nabi mendalam lagi, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatu salamu Salatullah salamullah ala yasin. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi akan bertemu dengan Nabi di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini hari santri nasional. Aku pun kalau nggak dibilang Ustadz Ahyar lupa begitu. Jadi hari santri nasional. Jadi santri itu mantap nggak? Keren nggak?
Tapi memang pengalamannya pun banyak. Saya dulu di pesantren Bandar Labuan, asal siang udah lapar. Sore saya tuh terkenal ketua KPK, kelompok pemberantas kates. Karena pesantren itu kelilingnya banyak pepaya, Pak. Himpun kawan-kawan, aku ketua kalian ya. Asal ada kates kuning buahnya, ambil. Anda lapar. Akhirnya kami panjat. Satu orang bilang, dan kelaparan kali kau sampai kau ambil di setiap pepaya. Rupanya pepaya yang sudah diambil dia pun ikut makan. Kan lancip. Jadi kalau jadi santri lapar itu biasa. Karena orang kenyang payah menghafal. Betul? Apalagi Pak Ustaz, jadi santri itu ingat orang tua ini. Teringat awak. Coba ingat di waktu kecilmu, 2 tahun kau disusukan, tengah malam waktu tidurmu selalu dilihat dan didengarkan. Jika engkau sedang menangis, kerja bunda pun ia tinggalkan, demi menimang anak yang manis, badannya lelah ia tahankan. Kita kalau di pesantren tuh jauh dari orang tua, sedih, betul? Tapi belajar dari ulama. Imam Syafi'i usianya masih 10 tahun, dinaikkan ke atas naik kendaraan, dikirim ke Madinah. Apa kata mamanya? Nakku, kalau panjang umur mama kita jumpa, tapi kau harus jadi ulama. Kalau tidak, nanti kita jumpa di akhirat masuk surga. Itu baru tekad santri. Allahu Akbar. Terus apa lagi yang bilang? Ini pengalaman santri dulu. Jadi sebenarnya jadi anak santri itu mantap. Tadi ditampilkan ada pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, betul? Yang tadi kita lihat agak-agak macet sedikit, namanya belajar, macet biasa. Saya dulu ditampilkan tiap hari di pesantren. Kenapa? Cita-cita saya nggak jadi ustaz dulu. Betul, di rumah bandel, Pak. Bapakku bilang, kau daripada bandel di sini bagus bandel di pesantren. Dimasukkan ke pesantren. Itu masuk pesantren, mereka nggak ada makan pun cuma namanya sambal, habis itu sayur kerupuk. Matilah aku kalau kayak gini. Tapi ada pelajaran muhadharah. Saya ambil kertas, abang saya ini dulu, Pak. Ini abang saya ini direktur dompet 2 kaos pada Sumatera Utara. Nah, abang saya ini dulu jago nih ceramah di pesantren. Curi kertas dia. Kami sama-sama muhadharah. Gua ambil kertas dia, terakhir dia bilang, mana kertasku nih, ngapalnya kayak mana? Akhirnya dia gagal muhadharah, aku yang berhasil. Saya apa-apa, saudara-saudara, Allah Maha Pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Allah Maha Pengasih yang tiada pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang walau hadir di jalan sembahyang. Itu loh, Bang. Masuk aku kamar mandi, ceramah aku di kamar mandi. Padahal pesantren itu kamar mandinya sedikit, santrinya banyak. Gara-gara aku terlambat ke masjid orang semua. Ya, udah siap malam-malam bangun, tanyalah pimpinan pesantren, kuhidupkan mie luar, bukan mie dalam, Pak. Mie masjid itu kuhidupkan jam 2 malam. Mak bilang, assalamualaikum. Ustaznya pun keluar dari rumah. Gila, aku memang goblok. Akhirnya ada lomba di kota Medan. Lomba dai muda sekota Madya Medan. Lomba dai muda sekota Madya Medan. Saya masih SMP kelas 2. Ustaz bilang, "Dan, kau mau jadi penceramah?" "Mau, Ustaz." "Yakin kau?" "Yakin, Ustaz." "Kukirim kau ke Medan biar lomba di sana ya?" "Siap, Ustaz." "Tapi kau kalau kalah jangan malu ya." "Iya, Ustaz. Karena menurut aku menang di sana pun susah." "Oh iya, Ustaz." Masuk saya ke sana, diseleksi, dicari 12 besar dari banyaknya peserta. Masuk aku salah satunya. Dari 12 peserta tadi dicari 6 peserta terbaik sekota Medan. Aku masuk salah satunya. Dari 6 tadi dicari juara 1, juara 2, juara 3 ya. Aku juara 1-nya. Bukan
Jadi itu pengalaman. Jadi saya yakin adik-adik yang sudah tampil maupun yang belum tampil yang ikut lomba, suatu hari kalian akan bangga kalau kalian pernah jadi santri pesantren. Tepuk tangan dulu santri. Hari ini banyak orang sudah kehilangan idola. Makanya hari santri berbarengan kita buat dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Ustaz mau tanya, Nabi itu baik nggak? Nabi itu mulia nggak? Nasab paling terjaga itu Nabi. Saya baca dalam kitab Fikih Sirah An-Nabawiyah. Ini Fikih Sirah An-Nabawiyah ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari Damaskus. Apa yang beliau katakan? Nasab Nabi itu nasab yang terjaga. Amma nasabu sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib wa yud'a Syaibatul Hamdi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi, nama aslinya Syaibatul Hamdi. Ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf wasmuhu Al-Mughirah bin Hashim bin Abdul Manaf, nama Abdul Manaf Al-Mughirah. Ibnu Qusay wa yusamma Zaidan bin Qusay. Qusay itu dipanggil Zaid. Ibnu Kilab, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr, Ibnu Malik, Ibnu Nadr, Ibnu Kinana, Ibnu Huzaimah, Ibnu Mudrika, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar, Ibnu Nizar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan. Fahadal qadr muttafaqu alaihi min nasabihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Sampai Adnan pernah disebutkan Nabi tentang nasabnya kepada para sahabat. Jadi nasabnya dijaga. Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismaila, kata Nabi. Sesungguhnya Allah pilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Wa Quraisyan min Kinanata, Allah pilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Wa Hasiman min Quraisyin, Allah pilih Hasim dari keturunan dari keturunan Quraisy. Kemudian wastofani min Bani Hasim, Allah pilih aku dari keturunan Hasim. Rupanya Bapak Ibu diseleksi Allah, ini yang terbaik keturunannya, ini yang terbaik keturunannya, ini yang terbaik sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Hari ini Pak saya jadi penceramah. Aku nggak tahu apa yang dilakukan Bapakku 40 tahun yang lalu. Hari ini mungkin Bapakku rajin ke masjid, kakek kami nggak tahu apa kerjanya dulu. Tapi Nabi Allah jaga. Nabi itu kalau cerita ganteng keren lah. Orang sekarang kan nengok orang ganteng teriak pala. Pernah waktu itu aku lewat pakai sorban, nggak ada yang teriak. Iya, tapi lewat dulu masih dulu. Lewat Ariel Peter, Ariel Noah tuh. Lewat dia menjerit itu anak-anak gadis. Ariel, cip kali kau bilang. Nengok orang ganteng takjub, padahal manusia paling ganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya baca dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah bi Husni Muhammadiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Ini ditulis ulama besar ahli hadis. Beliau namanya Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Malik bin Al-Qahtolani Al-Misri, lahir di Mesir tahun 851 Hijriah. Apa beliau katakan? Ikram bi anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sempurnanya iman seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imana bi anna Allah ja'ala khuliqa badanihi syarifi ala wajhi. Ketika kita meyakini Allah menciptakan Nabi Muhammad dengan postur badan, dengan jasmani yang indah, lam yadhhar qablahu wa la ba'dahu mithlahu. Belum pernah diciptakan Allah seindah dia sebelumnya dan belum pernah diciptakan Allah seindah dia sesudahnya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz mau tanya, Nabi Yusuf ganteng apa jelek? Ganteng apa jelek? Nabi Yusuf itu ganteng. Tapi gantengnya Nabi Yusuf tidak berimbang dengan ganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kata Aisyah, seandainya lah wanita yang mengiris tangannya karena melihat gantengnya Yusuf, dia pandanglah wajah suamiku Muhammad, dadanya dia cucuk, nggak terasa karena gantengnya Muhammad. 5 negara yang dilalui Nabi dalam berdagang, apa kata mereka? Belum pernah kami melihat manusia paling sempurna tiada tara kecuali Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu keren.
Bapaknya pun memang ganteng, mamanya pun cantik. Kita ini kan kadang bapak ganteng, mama biasa aja kan gitu. Betul kan? Saya jujur Pak, jujur Bu ya. Saya ini bapak saya kulitnya hitam. Jangan ngejek lah. Aku jujur ini, jangan ngejek. Saya ini bapak saya kulitnya hitam, mamaku putih. 5 bersaudara, aku anak kelima. Karena bapakku hitam, mamaku putih, lahir abang pertama hitam ikut bapak. Lahir abang kedua putih ikut mama. Lahir abang ketiga nggak hitam nggak putih, kasih apa yang diikutinya? Ini lahir abangku yang keempat, ini lucu nih, kadang hitam nih, kadang putih. Ini lahir yang kelima, manis. Apa masalah lah? Saya di Medan kan dibilang orang Pak Ustadz India. Klik aja YouTube Ustadz Ramadan India, itu mukaku semua ke bawah tuh. Ya, tapi jangan lupa udah ditonton, like and subscribe lah. Ya. Boleh aku nyanyi India? Gak apa-apa. Zanam 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 saat chalna yuhi kasam tumhe kasam mak milna yehi ek jaane bale ho badan ho joda meri ho kya me shaire na kabe na कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्हें और तुम्हें शाम हो तुम दर Nah ini kan ceritanya membuktikan cocok nggak jadi Ustadz India itu ya kan. Nabi itu bapaknya ganteng kali, mamanya cantik kali, bapaknya terhormat kali, mamanya terhormat kali, nikahlah mereka, lahir anak Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi. Beberapa bulan dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. 6 tahun dia dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, ia sabar menghadapinya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, sang kakek meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah tiada. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah di surga. Jadi Nabi tadi yang bapaknya ganteng, yang mamanya cantik, lahirnya dalam keadaan yatim. Wa qad wulida yatiman, dia dilahirkan dalam keadaan yatim. Faqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu hamilun bihi li syahraini. Pada saat itu dia dikandung mamanya 2 bulan, ayahnya Abdullah meninggal dunia. Sedih enggak kalau lahir enggak punya ayah? Sedih? Sedih? Ustaz, ayahku jelek tapi punya ayah. Ustaz, ayahku kurus tapi punya ayah. Kalau nggak punya ayah sedih, betul? Kemudian nanti dicarikan ibu susu, ya. Dari mana dapatnya? Bani Sa'ad bin Bakar. Kita lihat kisahnya. Nabi waktu itu di suasana orang Mekah kan biasa nyusukan sama orang lain, ya kan? Tiba-tiba ada 10 mama susu lagi nyari anak untuk disusui. Dari 10 ini 9 orang udah dapat, 1 orang nggak dapat. Yang nggak dapat namanya Halimatus Sa'diyah. Kenapa dia nggak dapat? Karena anaknya yang dibawanya nangis saja nggak diam-diam. Siapa yang mau? Kenapa anaknya nangis? Air susunya kering. Kenapa air susunya kering? Perjalanan capek. Kenapa rupanya? Karena kendaraan yang dia bawa, hewan ditunggangnya pincang, payah kali sepanjang perjalanan. Kenapa? Miskin mereka di Bani Sa'ad.
hujan gak turun-turun, rumput tak ada, binatang ternak mati, mereka makan ala kadarnya, kering air susunya. Tapi saat itu dia tetap mencari anak susu. Tiba-tiba disorongkan Muhammad bin Abdullah. Apa kata dia? Mana bapaknya? Dia yatim, Bu. Oh, kalau yatim kami nggak mau. Kenapa? Karena nggak ada yang ngasih kami makan nanti di sana. Tapi ngomong deh sama suaminya. Jadi gimana? Kata suaminya, daripada nggak ada dapat, terima aja lah. Betul bang, betul. Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Nanti makan apa? Ya udah, apa keadaannya lah. Ya udahlah, terima aja. Diambilnya Muhammad kecil tadi, langsung berhenti anaknya nangis. Padahal anaknya sepanjang jalan nangis. Tiba-tiba disentuh Muhammad, berhenti anaknya nangis. Disusuinya, rupanya kenyang dua-dua karena air susu. Berkah Muhammad. Masuk ke dalam tenda, keluar dari tenda, binatang ternaknya yang pincang tiba-tiba tegak berdiri, badannya berubah jadi gemuk. Air susu dari binatang ternak bisa diminum sepanjang perjalanan. Berkah Muhammad. Sampai ke kampung, tiba-tiba pada saat masuk ke dalam rumah, buka pintu, tiba-tiba rumput sudah menghijau di samping rumahnya. Seketika itu karena berkah Muhammad. Ketika itu apa yang terjadi? Kata ahli sirah, saat itu kampung Bani Sa'ad bin Bakar, air tumpah muncul mata air di mana-mana pada tandus, hujan turun terus menerus karena berkah Muhammad. Rupanya anak kecil bernama Muhammad belum diangkat jadi rasul, di mana tinggal ada berkah Allah. Makanya kita kalau selawat Nabi, berkah Allah datang. Betul? Coba ibu-ibu, bisa nggak sambil nyapu sambil selawat? Oh, bisa. Coba nyapu. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik. Bisa Bu? Sambil masak bisa selawat nggak? Allahumma salli seng ala sayyidina Muhammadil tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Tapi Bu, kalau udah masak, matikan kompornya, jangan lanjut deh. Wa ala gosok Bu ya. Jadi kalau selawat kepada Nabi, Allah turunkan berkah kepada kita. Allah jamin rezeki kita. Allah tenangkan hati kita. Allah sukseskan urusan kita. Karena idola terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa nih ceramah? Jam 2. Tahan sampai sore. Tahan kalian. Aku ceramah sampai sore, kalian tahan? Aku yang gak tahan. Aku yang ceramah ya Pak. Jadi Nabi itu idola paling mulia. Pak Ustaz, nasabnya nasab terbaik, iya. Kisah hidupnya susah waktu kecil, iya. Tapi Nabi tumbuh menjadi orang yang begitu luar biasa. Kenapa? Wajahnya wajah paling sempurna, akhlaknya akhlak paling mulia. Itu Nabi. Jadi kita bahas hari ini wajah Nabi, fisik Nabi, akhlak Nabi. Selesailah ceramahnya ya Pak ya. Pertama, fisik Nabi. Coba Ustaz tanya sekali lagi, Nabi itu ganteng apa jelek? Ganteng apa jelek? Mana tahu kalian mimpi jumpa Nabi, kalian bisa tengok itu setan ngaku-ngaku Nabi atau Nabi. Pak Ustaz, tapi setan nggak bisa menyerupai wajah Nabi. Setan tidak Allah perkenankan menyerupai wajah Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku jadi Nabi. Orang di Jawa waktu saya kuliah ke Surabaya, sampai di sana saya lihat ada kok ngaku Nabi tukang cukur. Malah ada bagus cukur dibilangnya dia Nabi. Nah itu. Jadi gimana fisik Nabi Ustaz? Pertama, di wajah Nabi ya. Ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu Rasulullah selama 10 tahun, pelayan Nabi. Kalau 10 tahun nengok Nabi makan, nengok Nabi duduk, nengok Nabi senyum, berarti dia bisa menceritakan gimana Nabi Sallallahu Alaihi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
laisa bitawilil ba'id. Nabi itu tidak tinggi yang terlalu tinggi. Coba kan ada orang tinggi kali kan jelek. Nabi itu tidak tinggi yang terlalu tinggi. Jadi kalau ada orang datang ke mimpi kalian jangkung saking tingginya, aku ini nabi. Nah itu setan ya. Nabi itu kalau saya nggak tinggi kali, enggak. Walabil qasiri, Nabi itu nggak pendek. Ingat ya, Nabi nggak tinggi kali, Nabi juga nggak pendek. Jadi Nabi itu kalau jalan sendiri sedang-sedang badannya. Tapi kata sahabat, kalau Nabi sedang jalan sama orang yang tinggi kali, Nabi tetap lebih tinggi dari dia. Jadi pernah dari sudut jalan sana ada orang tinggi kali jalan, Nabi dari sana sahabat udah lihat, Nabi ini sedang badannya, tebak-tebakan juga orang itu. Dia sedang, itu kan tinggi kali itu yang datang dia. Kita tengok kalau jumpa di tengah, rupanya yang dari sana jalan, yang dari sini Nabi jalan, jumpa di tengah, tiba-tiba yang tinggi tadi lebih pendek dari Nabi. Allah angkat. Ini saya baca dalam kitab saya baca dalam kitab Wasailul Usuli ila Sama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Apa kata mereka? Nabi yang sedang jumpa sama orang yang tinggi, itu jumpa Nabi Allah lebih tinggikan dari dia. Keren gak? Keren gak? Badan Nabi sesuai sama siapa dia jalan. Keren. Kalau kita kan kalau pendek mutlak kan gitu. Pakai hak tinggi kita nampak pendek. Nabi. Kemudian walabil abyadil amhaqi. Nabi itu kulitnya putih, tapi tidak putih yang terlalu putih sampai nggak ada kemerah-merahan. Jadi kan ada orang pak putih, jangan kita bilang putih karena membuat Nabi sempurna putih kali. Kalau putih kali kayak penyakitan, nggak ada merah sedikit pun di muka. Nabi tidak putih. Walabil adami, Nabi itu tidak kuning muka. Jadi gimana Pak Ustaz muka Nabi itu? Wajah Nabi, kulit Nabi abyadun musyarrabun, wajahnya kulitnya itu putih yang berseri, putih yang bercahaya, tapi cahaya yang satu ini beda. Karena kalau dipandang teduh orang memandangnya, bahkan kalau melihat wajah Nabi lupa masalah keren. Orang nengok muka Nabi lupa masalah. Orang nengok muka kita tambah masalah. Nah ini bedanya kita menang. Kalau dah awak datang dia rusaklah negeri ini kalau dah dia datang. Itu orang. Nabi tidak. Nabi itu macam mana Pak Ustaz? Walam yakun bil mutahhami. Nabi itu enggak gemuk, daging berlebih itu enggak. Jadi kalau ada orang nanti jumpa sama kita dalam mimpi gemuk kali ngaku Nabi itu bukan. Walabil mukalthami. Nabi itu wajahnya enggak bulat. Wa kana fi wajhihi tadwirun, tapi wajah Nabi kalau ditengok agak bulat. Jadi Nabi enggak bulat gini, tapi agak bulat. Hidung Nabi mancung, mata Nabi ada ajal ainaini. Matanya itu yang hitam itu hitam sekali, yang putih itu putih bersih sekali, ada sedikit merah. Mata Nabi tampil sempurna. Kata sahabat, mata Nabi itu bersih sekali. Kalau kami berdiri di depannya, nampak wajah kami di matanya. Oh itu keren. Kita coba tes, coba kawan-kawan tengok. Oh, ada nggak muka begitu? Alah mana nampak orang kata Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Nabi itu punya rambutnya tidak keriting, tidak juga lurus. Apa namanya itu? Ikat. Dia enggak keriting, enggak lurus, tapi agak bergelombang bawah. Sampai mana Pak Ustaz rambut Nabi? Ada 3 riwayat. Pertama, sampai di atas daun telinga, berarti pendek. Yang kedua, di bawah daun telinga. Yang ketiga, sampai ke sini. Jadi ini panjang. Kok bisa beda-beda Ustaz riwayatnya? Yang nengoknya beda, waktunya beda. Betul nggak? Yang satu nengok 3 tahun yang lalu, yang satu nengok sekarang, beda nggak? Tapi mereka sepakat rambut Nabi yang panjang tadi terurai ke bawah tidak pernah sekalipun berantakan, walaupun Nabi sedang membuka imamah, dibukanya sorbannya, tapi rambutnya tetap lurus ke akar terurai dengan rapi. Bahkan kata mereka, Nabi baru bangun tidur, kata Anas, keluar dari kamarnya, rambutnya tetap rapi luar biasa. Nah itu
Makanya ada orang sekarang, orang berdua panjang kali, wah ikut Nabi, ikut Nabi, tapi kalau kena angin kayak semak belukar. Itu kena apa ya? Jadi akhlak Nabi luar biasa, fisiknya sempurna. Nabi itu seperti apa? Sasnal kaffaini wal qadamaini. Jadi telapak kaki Nabi itu tebal, telapak tangannya tebal. Tapi telapak tangan tebal ini menunjukkan kegagahan Nabi. Kata sahabat, kami pernah memegang kain sutra lembut sekali. Tiba-tiba Nabi lewat, kami salam. Tangan Nabi lebih lembut dari kain sutra. Ada di sini tangan kita lembut kayak kain sutra? Ada. Megang mie ini pun keras, ini kasar. Apalagi awak nyangkul ke ladang makin kasar lagi. Nabi tidak. Nabi itu idzal tafata iltafata ma'an. Kalau Nabi menoleh semua badannya. Itu akhlak Nabi. Jadi Nabi itu kalau dipanggil gak pernah gini. Ada misalnya, ya Rasulullah. Oh, ya Pak Ji, gak pernah gitu. Nabi itu kalau menoleh idzal tafata iltafata ma'an. Kalau dipanggil dia menoleh terbalik semua badannya. Asal dipanggil terbalik semua. Itulah akhlak Nabi. Tak pernah nengok gini tapi langsung berada. Itu Nabi. Lalu Pak Ustaz, Nabi SAW ketika itu berkeringat, keringatnya lebih wangi dari minyak wangi. Ini kan keren ya. Keringat Nabi lebih wangi dari minyak wangi. Sahabat pernah pakai minyak wangi, tiba-tiba dipegangnya tangan Nabi berkeringat, diginikan minyak wanginya nggak hilang beberapa hari. Kalau kayak gini keren. Coba Bu, keringat Bapak wangi. TST lah, tahu sama tahu aja. Nabi SAW ludahnya jadi obat. Ludah Nabi itu colek sikit tempel sembuh. Makanya orang tua kita dulu biasa kalau ada orang gigit tawon pakai ludah, tapi ludah di langit-langit nih. Bapakku juga gitu, asal gigit tawon, gigit lipan, Allahumma sholli ala Muhammad. Sembuh memang, yakin dia, karena dia baca Nabi sembuh pakai ludah. Aku pun di Medan pakai juga begitu. Ada tetangga gigit lipan, sini. Tempel. Alhamdulillah nggak sembuh, makin sakit. Saya sebenarnya sudah nih, Ustadz Ahyar, aku masih kecil-kecil, beliau yang dari bacaan Quran segala macam. Makanya seumuran bapakku. Ustadz Muslim, aku dulu ikut lomba di Tanjung Merawa. Ini pamungkas, kalau udah ngaji Ustadz Muslim itu nggak usah. Burung yang terbang ya tetap terbang. Tapi indah gitu. Jadi saya segan, tapi tidak apa-apa lah. Ini anggap aja aku latihan muhadharah. Habis orang ini yang baca tiga bahasa lagi. Ada ini tadi pidato bahasa Indonesia, aku pidato bahasa Indonesia terpanjang. Jadi Bapak Ibu, para ustadz, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi itu bagaimana akhlaknya Pak Ustaz? Ajwadun nasi sadran, manusia yang paling lapang hati. Kalau kita mau lihat orang punya masalah tapi dia nggak pernah nampak bermasalah, itu Nabi. Ujian hidupnya berat tapi nggak nampak dari wajahnya, itu Nabi. Kalau kita kan pening sedikit udah tahu orang. Kalau punya peci diginikan, oh berarti banyak utang, udah tahu orang. Kalau Nabi enggak. Nabi itu ajwadun nasi sadran, manusia yang paling lapang hatinya. Kalau hati lapang enak, makan enak, tidurnya nyakdol. Kalau hati nggak lapang semua jadi masalah. Betul benar? Kalau hati lapang Pak Ustaz, ada masalah kecil masalah, hatinya lapang. Kalau hati lapang, tetangga kita kaya semakin kaya, kita nggak kaya-kaya, ya nggak ada masalah karena hati lapang. Betul? Coba kalau hati nggak lapang semua jadi masalah. Nanti tetangga kita beli tanah, kita bawa tanah. Tetangga kita nanti beli kipas angin, kita masuk angin. Kenapa? Masuk angin aku. Tetangga nanti beli mobil baru, kita pun naik mobil ambulans terus. Hati ini kalau lapang enak. Ibu-ibu, bapak lama pulang, percaya aja Bu. Kok lama hari ini pulangnya, mungkin macet di jalan atau kena hujan, percaya. Tapi kalau hati nggak lapang gimana? Telepon, di mana Bang? Ini loh dia jalan pulang, video call Bang, video call aku menengok. Nah, itu kan hati nggak lapang. Pak Ustaz, saya punya istri jelek Ustaz, saya ini ganteng, tapi kalau hati
sampai mati cuma itu istri bapak. Yakin. Berapa banyak bapak-bapak yang kaya? Bu ya, disulap Bu ya, intinya banyak orang kaya hati lapang enak. Kalau lapang itu kan bergaul enak sama istri enak Pak. Istri satu cukup kan itu dia. Ada orang kan kadang asal tengok istrinya di rumah, tengok istri orang lupa istrinya kan gitu ada orang. Nabi itu ajwadun nasi saudara. Kita nih kalau lapang hati nengok wanita cantik di luar sana, oh, kok tengok itu cantik kali, biasa aja. Istriku di rumah lebih luar biasa. Dari kecil aku ditemaninya, dari nol aku berjuang bersamanya. Gak mungkinlah aku menduakannya. Tapi kau kan ganteng, biar aja karena aku sayang sama dia. Kenapa bisa keluar kata-kata itu? Ajwadun nasi saudara, lapang hatinya. Ini kalau lagi gini, aku bilang nanti diundang lagi ya. Tapi kalau nggak lapang, inilah yang udah salah. Suami nengok keluar, kali ya salah aku nikah cepat. Biniku biasa aja di rumah, itu pun cemberut kayak jeruk purut ke muka. Akhirnya istrinya di rumah cemberut, istri ada janda di sana Pak, oh jontik-jontik sama dia, minta nomor HP. Akhirnya telepon-teleponan WA-WA. Akhirnya istrinya baca. Sayang-sayang nih, langsung istrinya nyanyi. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Tak ada lagi yang bisa kulakukan tanpamu, dan kini aku mengatakan apa yang kurasa. Ku Tapi saya yakin ustadz-ustadz yang hadir, kita yang hadir ini ikut Nabi ajwadun nasi saudara. Mereka mengatakan Nabi itu kalau mau nikah banyak istrinya. Nabi Daud istrinya 100 orang. Ini saya baca dalam kitab Qasasul Anbiya. Nabi Sulaiman nggak usah ditanya lagi berapa banyak. Nabi Muhammad SAW kata Aisyah, sekiranya lah dia mau menikahi gadis-gadis cantik, mungkin 100 istrinya bisa dinikahi dalam satu hari. Itu Nabi. Tapi Nabi tak mau. Kenapa? Ajwadun nasi saudara. Dicaci maki ketika ceramah biasa aja nanti. Aku kalau ceramah kayak gini, dicaci maki pulang aku. Betul. Nggak peduli aku, gak usah ceramah. Aku bilang. Tapi Nabi lapang. Oh Muhammad kalau ngomong lagi kayak gitu, kami bunuh kok. Nggak apa-apa, Nabi tetap dakwah. Udah siap itu, Nabi waktu ketok dilempari orang pakai batu. Ini bak pecah pelipis mata. Orang mau menyampaikan dakwah, tapi dilempar pecah pelipis mata. Darah mengalir. Baju yang putih jadi merah karena darahnya. Ditutup pakai sorban, tapi darah nggak berhenti. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi nggak bisa lagi angkat kakinya. Nabi angkat tangannya. Apa kata Nabi? Rabbi, ilaika asjudu apa kuwati. Hanya kepadamu ku adukan kelemahanku ini ya Allah. Langsung diutus Allah malaikat penjaga bukit. Apa kata malaikat? Muhammad, kalau kau mau, aku angkat bukit itu, ku lempar kepada mereka. Rata Taif dengan tanah. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, beri petunjuk kaumku karena mereka belum tahu. Keren enggak Nabi? Coba kalau kita lihat sejarah dalam Quran. Saya sekarang lagi menyelesaikan tulisan buku saya. Judul bukunya Peneguhan, itu judul besarnya. Tapi di bawahnya menyelesaikan persoalan hidup melalui kisah-kisah dalam Al-Quran. Saya banding-bandingkan itu dari kisah. Karena kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Karena memang pada kisah itu manutabbitu bihi fu'adak, ada peneguh hati bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah itu muat kebenaran yang luar biasa. Kemudian wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin, pelajaran peringatan bagi orang beriman. Saya lihat Pak, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh pernah berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah,
jangan kau sisakan satu orang kafir pun di atas muka bumi ini. Apa yang terjadi, Pak? Banjir bandang nggak? Banjir bandang? Sekiralah Nabi bilang, ya Allah lemparkan aja lah gunung ini ke orang-orang tauhid ini. Rata nggak orang itu dengan tanah? Tapi Nabi ajwadun nasi sadran, lapang hatinya. Itu satu. Yang kedua, asdaqun nasi lahjatan. Nabi itu manusia yang paling jujur perkataannya. Coba nengok orang jujur senang nggak? Senang. Nabi itu Pak jujur kali. Waktu Nabi diperintahkan dakwah terang-terangan, Nabi naik ke Jabal Abi Qubais. Nabi seru orang-orang Mekah, Quraisy, berkumpul orang itu, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Dapur, kumpul semua situ. Apa yang terjadi? Nabi bilang, seandainya lah aku kasih tahu kepada kalian, di seberang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita. Apakah kalian percaya? Mereka langsung teriak, percaya ya Muhammad. Kenapa kalian percaya? Karena mereka berkata, karena kami seumur hidup kami bersamamu belum pernah keluar kata bohong dari mulutmu. Itu Nabi, 43 tahun usia Nabi, tapi nggak pernah bohong. Coba kita, Pak, pernah bohong sama ibu? Pernah? Ibu-ibu pernah bohong? Pernah. Nanti misalnya ibu nelpon nih, bang, abang lagi di mana bang? Ini udah masak ini, tinggal makan aja kita di rumah. Oh iya dek, abang di jalan. Padahal bapak lagi makan Aceh di Tanjung Perawang. Bohong nggak tuh? Bohong. Misalnya kita ditelepon orang, bu, aku mau ke rumah itu. Oh ya, aku nggak ada di rumah ini, aku lagi di luar sama suamiku. Padahal di rumah. Bohong nggak? Kita ini kadang satu hari mau 3 kali bohong. Nabi 43 tahun nggak pernah bohong. Yang ketiga, wa alyanuhum arikatan. Nabi itu manusia yang paling lembut perangainya. Coba kita Pak koreksi. Kalau kita duduk di sebelah kawan kita, berapa lama dia betah duduk dengan kita? Berapa lama? Kalau lama dia duduk dengan kita, berarti perangai kita senang dia dengan perangai kita. Kalau enggak. Ada orang kadang udah kumpul sekali datang satu orang cepat kali, bubar ada gitu kan. Kenapa? Asal kumpul dia pasti nyeritai orang. Itu duduk, nggak ingat musim malam. Apa? Tetanggaku. Apa berantem sama suaminya? Oh iya. Kau tengok, videoin, tak apa, mak ini nggak cocok dengan kawan sama kita. Kenapa? Suka nyeritakan orang lain. Nggak tenang. Nabi itu aliyanuhum anikatan, lembut perangainya. Umar bin Khattab yang galak duduk dekat Nabi, diam Pak. Kenapa? Karena tenang hidup dekat dengan Nabi. Itu Nabi, maka dakwah Nabi pun diterima karena lembut perangainya. Nabi itu nggak pernah marah. Kata sahabat, Nabi itu paling susah marah. Kalau marah paling cepat mereda. Nabi itu kalau lagi marah berdiri, Nabi duduk. Duduk masih marah, Nabi berbaring. Berbaring masih marah, Nabi pergi ambil wudhu. Ambil wudhu masih marah, Nabi kemudian sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat marah, Nabi tetap baca Quran, selesai marah. Jadi Nabi itu paling susah marah, sekali marah paling gampang reda. Kalau kita terbalik kan, suka marah, payah reda kan. Suami istri bilang, bang belikan aku baju apa bang? Masa lu wirid itu aja baju kuman lu buang ya. Makawan saya suaminya bilang, bulan depan aja lah, ini gajian banyak biaya kita nih. Alah bang, gak dicakapinya suaminya 3 hari. Itu mudah marah, gampang, gak pernah sulit, baik. Tapi Nabi paling susah marah, tapi mudah. Itu aliyanuhum arikatan. Yang terakhir. Nabi itu wa akramuhum. Nabi itu akramuhum isrotan, manusia yang paling mulia pergaulannya. Nabi itu bergaul gak nyakitin kawannya. Kata Nabi, kau kalau sedang duduk bersama orang miskin kau kaya, jangan cerita kekayaanmu, kasih dia, bantu dia semampumu, pasti kau dipandang kaya. Kau kalau duduk sama orang yang lagi lagi lapar, jangan cerita enaknya kenyang, bantu dia makan. Karena amalan Nabi Ibrahim itu masih orang makan, bantu orang, itu Nabi Ibrahim. Kau kalau duduk sama orang sakit, jangan kau cerita enaknya sehat. Kita ini kan kadang macam karena berkawan, udah orang stroke, awak bilang, Pak, wah, udah sehat Pak? Nggak bisa nih dia Pak, kata wah itu datang awak, boleh wak. Kalau penduduk atau
menjenguk orang sakit, gak usah bercerita nikmat sehat, tapi motivasi dia biar sehat. Jadi kalau menjenguk orang sakit apa Wak? Asam lambung aku kumat lah. Oh iya Wak, nggak apa-apa Wak, asam lambung itu biasa. Kalau nanti Wak senang-senang aja, makan diatur, sembuh itu Wak. Orang kami pun asam lambung sembuh, semangat Wak nih sembuh. Ini kita enggak, sakit apa Wak? Asam lambung kumat. Hati-hati Wak, tetangga kok asam lambung mati. Itu akhlak Nabi. Nabi itu bergaul tidak mendatangkan dosa. Nabi itu bergaul nggak membuat Allah marah kepadanya. Jadi Nabi itu adalah manusia yang paling mulia pergaulannya. Masih banyak sifat-sifat Nabi yang saya baca dari kitab, tapi nggak mungkin saya ceramahkan hari ini karena memang saya habis zuhur ada lagi maulid Nabi di Medan. Jadi saya mau izin. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Intinya man ro'ahu, siapa yang melihat Nabi badihatan pertama kali habahu, mereka akan segan dengan Nabi. Man khalaqahu ma'rifatan, siapa yang mengenal Nabi ahabbahu, dia pasti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rasanya yang dapat saya sampaikan. Boleh saya akhiri pakai pantun? Enggak apa-apa.